أمن إسرائيل. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم على آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. Yang saya hormati Dr. Edi, ya, tokoh Sumatera Utara, para masyayikh, Dr. Eldi Rahmayadi. Masya Allah, saya sering mendengar aja waktu saya di Gaza, saya sering mendengar kiprah beliau. Salah satu pejabat di Indonesia yang lantang sekali menyuarakan Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Sementara banyak pejabat-pejabat yang lain masih tertidur, takut menyuarakan Palestina, takut kehilangan suara, atau takut didikte oleh petingginya. Semoga beliau bisa menginspirasi para tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia, insya Allah. Kemudian para masyayikh, para habaib, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izinnya. Sebetulnya saya nggak pantas bicara sini, cuma karena saya pernah di Gaza aja, jadi saya dikasih panggung. Baik, sebelum saya sampaikan materi singkat saya pada siang hari ini, ada titipan dan ada amanat dari warga Palestina untuk antum semua. Saya di Gaza 12 tahun, kuliahnya di Gaza, jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza. Bagian dari tim pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan alhamdulillah 2014 17 Agustus saya mengucapkan ijab kabul menikahi seorang wanita Gaza. Alhamdulillah. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat Gaza. Nenek-nenek di Gaza sering ini jangan-jangan ada sabotase Israel nih. Kita lanjutkan ya. Selama 12 tahun saya di Gaza, saya berinteraksi dengan banyak sekali kalangan warga Gaza. Nenek-nenek senang kalau ngobrol sama saya ini di Gaza. Kakek-kakek, anak muda, anak-anak, mahasiswa, dosen, ulama. Kalau bertemu saya, kesan pertama yang saya tangkap adalah ada air mata yang berlinang di wajah mereka. Betapa mereka itu ta'zim, cinta kepada warga Indonesia. Ini pengalaman nyata ya. Tanggal 11 November beberapa waktu yang lalu, saya masih di Gaza, dibombardir. Nah, karena saya seorang aktivis kemanusiaan, saya nggak bisa saya diam-diam di rumah. Saya harus turun ke lapangan menyampaikan bantuan-bantuan donasi yang sudah dititipkan pada saya. Di satu momen saya berdiri di satu pasar, namanya Pasar Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Saya melihat pemandangan sangat menjadikan sekali. Ada ratusan warga Gaza yang sedang ngantri mau beli roti. Jadi di Gaza ini roti adalah makanan utama, makanan pokok. Karena ratusan pabrik roti di Gaza sudah hancur lebur,
Jadi hanya beberapa pabrik roti yang masih kebuka, ngantri di situ kan. Saya tersentuh, saya bilang apa? Saya kayaknya harus dokumentasikan nih untuk saya sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Tapi saya takut karena saat itu situasinya sensitif. Karena mereka sedang berduka, sedang terluka. Khawatir kalau saya videoin, nanti mereka malah curiga. Jangan-jangan mata-mata nih. Akhirnya tapi saya tetap beranikan, bismillah saya bilang. Saya keluarkan smartphone saya mulai videokan. Baru 2-3 detik, serius bener, ada kakek-kakek parubaya, ya bapak parubaya, jenggotnya putih tebal, pakai gamis, lewat melotot ke arah saya. Kamu ngapain kamu? Kaget saya turunkan HP saya kan. Dia mendekat ke arah saya sambil mukanya marah. Semakin dekat, semakin miring kepalanya. Kenapa miring? Ternyata dia memperhatikan ada bendera. Ada bendera di rompi saya. Makin dekat. Dia mulai bilang, Indonesia? Ya benar Indonesia. Masya Allah, saya dipeluk. Enggak jadi marah dia. Saya dipeluk, saya dicium sama dia. Takbir! Oh, Akbar! Tidak cuma itu, dia bilang, lanjutkan. Kamu main video aja nggak apa-apa. Dia mulai panggil orang sekitar dia, wahai sahabat-sahabatku ini, orang Indonesia nih. Indonesia kekasih kita. Masyarakat yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang sangat setia pada kita. Saya jadi terharu saya. Masya Allah. Ini satu dari berbagai bukti yang saya lihat. Saya 2011, pertengahan 2011, saya mampir ke sebuah kampus di Gaza. Kampusnya megah, mewah, mahal. Saya pikir, saya kan anak kampung ya, saya asli Bogor. Anak kampung, saya bilang, wah ini kalau mau kuliah sini nggak ada uang, saya nggak ada duitnya. Sampai ada seorang dosen namanya Dr. Hani Awad ngelihat saya kan orang Indonesia, ngapain di sini? Oh ini saya lagi bangun rumah sakit dan ini lagi lihat-lihat. Bisa bahasa Arab? Bisa, saya bilang. Mau kuliah? Mau dong, gratis. Makanya saya kalau belanja sana sini itu sering banget digratisin. Saya nggak suka, saya malu. Mereka ini orang Gaza ini, orang-orang yang sudah terjajah puluhan tahun, diblokade belasan tahun. Mereka butuh duit, butuh bantuan, butuh dana. Tapi ketika berhadapan dengan saya, mereka tolak uang dari saya. Mereka lupakan dulu penderitaan mereka. Mereka kesampingkan dulu rasa susah mereka. Untuk apa? Untuk muliakan warga Indonesia. Masya Allah. Takbir! Dan setiap kali kita ngobrol, saya kan orangnya juga hiperaktif, saya ini senang banget bersosial. Saya ngobrol sana sini, selalu di akhir pembicaraan ini yang mereka sampaikan. Apa kata mereka? Akhi Muhammad Hussein, lama turja ala Indonesia, billahi alaik, sallim ala ahbabina fi Indonesia. Kata mereka apa? Wahai akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti Anda pulang ke Indonesia, tolong titip salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami tercinta di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan salam dari warga Palestina untuk antum semua dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus bersyukur terhadap Palestina, terhadap Gaza. Karena Gaza telah menyatukan semua umat Islam Indonesia. Tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh dunia bangkit bersatu untuk Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau di London jutaan warga turun ke jalan-jalan karena mereka terpanggil dari sisi kemanusiaannya. Tapi dari segi agama mereka nggak punya kewajiban. Betul tidak? Kalau di Amerika mereka berkumpul di sana karena kasihan terhadap pembantaian di Gaza.
Betul tidak? Betul. Tapi kita nggak boleh hanya atas dasar kasihan. Kita berkumpul di sini, demo berjilid-jilid aksi bela Palestina, bukan untuk mengasihani warga Gaza, bukan untuk meratapi penderitaan warga Palestina, bukan. Kita kemari untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada warga Gaza, warga Palestina yang memperjuangkan tanah Palestina sendirian. Takbir! Allahu Akbar. Ketika dunia tidur, ketika dunia rebahan melihat Masjidil Aqsa dinodai, mereka berdarah-darah mempertahankannya. Ketika Palestina dijajah, dibombardir, kita tidur. Baru kita terbangun melek ketika para pejuang melontarkan roket-roketnya ke Israel. Takbir! Allahu Akbar. Maka sekali lagi, kita di sini bukan untuk meratapi. Kita di sini bukan untuk mengasihani mereka. Kita di sini untuk menghormati mereka, orang-orang tercinta, orang-orang mulia. Kita di sini untuk memberikan dukungan kepada mereka. Kita di sini untuk berikan pesan kepada warga Palestina bahwa kalian tidak sendirian. Ada 200 juta umat Islam di Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian sendirian. Takbir! Allahu Akbar! Maka dari itu, jangan biarkan semangat ini sifatnya sementara. Satu kata kuncinya, totalitas. Apa? Totalitas. Apa? Totalitas. Karena musuh-musuh kita, Zionis itu didukung oleh negara-negara Eropa dengan totalitas. Enggak malu-malu mereka itu mendukung Israel, mengirimkan logistik, mengirimkan obat-obatan, mengirimkan senjata untuk membantai adik-adik kita di Gaza. Takbir! Allahu Akbar. Sementara kita kadang masih malu-malu, ngasih separuh-separuh, dikit-dikit, takut dibilang teroris. Bener gak? Jangan. Kalau mereka total dalam mendukung penjajahan, maka kita wajib lebih total dalam mendukung perjuangan warga Palestina. Karena kita umat Indonesia tidak hanya mendukung Palestina dari sisi kemanusiaan. Kita sebagai muslim punya kewajiban sebagai muslim mempertahankan negeri para nabi Palestina. Kita sebagai manusia mempertahankan mereka karena kita masih manusia. Dan kita sebagai warga Indonesia punya kewajiban konstitusional karena Indonesia terdepan dalam anti penjajahan. Indonesia sudah berkomitmen untuk menghapus imperialisme dan kolonialisme. Maka kita di sini 3 in 1. Gerakan kita bukan cuma gerakan kemanusiaan, gerakan agama. Sebagai seorang muslim wajib memperjuangkan Masjidil Aqsa. Sebagai seorang manusia wajib melindungi hak-hak asasi manusia di sana. Dan sebagai seorang Indonesia wajib menjalankan konstitusi, menghapuskan penjajahan Israel di Palestina. Takbir! Takbir! Kita sambut Abdul Samad gurunda kita Ustadz Abdul Samad dengan sama-sama nasyid ya Bang ya. Silakan dipimpin nasyidnya. Palestina tercinta.